Teriaklah, teriak dan terus berteriaklah. Tidak akan ada yang mendengar dari ucapanmu itu. Seteriak dan sekencang apapun ucapanmu itu, tidak akan ada satu orang pun yang dapat mendengar ucapanmu. Gua gak peduli. Gua cuman mau diri gue lepas dari sini. Gua gak suka diginiin. Jika kamu tidak ingin seperti ini kan, maka kamu juga jangan seperti itu kan orang lain. Aku tidak suka melihatnya. Iya, terus hubungannya gue sama lo apa? Gue nggak pernah punya masalah sama lo di sini. Lo masih ikut campur ya sama urusan gue di sini, anjing. Gue nggak suka ya kalau ada orang ikut campur dengan urusan gue. Ini urusan gue sendiri, bukan urusan lo. Urusan lo, ya urusin hidup lo sendiri. Gak usah ngurusin hidup orang. Ini diri gue. Sesuka gue mau melakukan apapun itu. Lo mau ngapain? Gila lo ya. Lo mau ngapain? Ucapkanlah kata-kata dari mulutmu lagi sampai pedang ini menebas kepalamu. Tebas saja kepala gue. Gue udah gak peduli. Di sini udah gak ada yang peduli sama gue. Untuk apa gue hidup? Kalau hidup gue seperti ini, gue udah gak peduli sama kalian semua. Adelia, mudah sekali kau menyerah begitu saja, Adel. Seorang Adelia menyerah? Itu tidak ada di dalam kamus hidup Adelia. Aku tidak akan pernah menyerah, apapun itu. Ya, aku tidak akan pernah menyerah sampai tetes darah terakhirku pun. Itu baru kata-kata dari seorang Adelia. Sebentar ya, ada urusan yang ingin kuurus. Diam saja kau di situ, Adel. Ibu tenang saja. Sainganmu di sekolah itu telah kuhabiskan. Dan itu saatnya kamu bisa menjadi kepala sekolah nanti. Jadi, kamu tenang saja. Adelia sudah tidak akan ada lagi di sekolah itu. Apa kalian semua sudah siap untuk kita bertempur di dalam sini? Berhati-hatilah dan jagalah diri. Saya bersedia dan saya sangat siap. Karena saya juga ingin membalaskan dendam saya kepada Alia. Karena sejak dulu saya masuk pertama di SMA itu, saya menjadi bahan bulian di depan dia. Iya, saya juga bersedia. Lebih baik kita hemat waktu sebelum malam akan tiba. Jika malam sudah tiba, kita akan kesusahan nanti. Ayo, kita masuk dari sekarang. Gila, hasilnya gede banget ya. Buset dah, ke sana aja ya. Kok sepi ya? Atau jangan-jangan Adelia udah nyiapin jebakan untuk kita semua? Suasana seperti ini tidak sering sekali terjadi. Ini momen langka. Sepertinya kondisi Kasil ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa jadi Kasil ini yang tidak baik-baik saja, atau keadaan Adelia yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita juga harus tetap waspada ya di sini. Udah. Yang terpenting kita semua harus mencari untuk mencari keberadaan lokasi pencari bawah tanah itu. Karena pasti lokasi tersembunyi banget kan. Tolong saya. Kayaknya ada yang minta tolong tuh. Tapi siapa ya? Samperin kali ya? Iya, samperin aja. Siapa tahu ada hal penting. Tapi ya kita juga harus hati-hati juga. Bisa jadi itu jebakan kan. Ya ampun, Pak. Bapak kenapa, Pak? Lagi ada apa di sini? Oh ya, Pak. Saya mau nanya, kenapa dikasih lini sepi banget ya, Pak? Kok kayaknya nggak ada orang sama sekali sih, Pak, di sini? Saya datang ke sini untuk mencari salah satu seseorang, Pak. Iya, Pak. Apa yang sedang terjadi, Pak, di sini? Ceritain, Pak, sama kami, biar kami bisa interogasi Kasil ini dan kita juga bisa bantu Bapak yang pastinya. Kondisi di sini sedang tidak baik-baik saja. Aku pun juga bingung. Tiba-tiba ada penyusup yang masuk dan Adelia pun ditangkap.
Saat itu saya sedang berjaga-jaga di sini dan tiba-tiba saja saya dipukul. Saya ditinju oleh salah satu seseorang. Sepertinya orang itu merupakan perempuan, tapi anehnya perempuan itu benar-benar beda dengan perempuan yang lain. Nah, berarti Adelia saat ini kondisinya lagi nggak baik-baik aja, Pak. Baiklah, Pak. Makasih infonya. Ntar Bapak biar kami bawa ke UKS atau ke rumah sakit ya, Pak, untuk mendapatkan penanganan khusus dari rumah sakit. Oh iya, ngomong-ngomong, penjara bawah tanah ada di mana ya, Pak? Saya Untuk nyari-nyari nih, tahanan Pak. penjara bawah tanah sepertinya berada di bawah lantai 1 di dekat kantor Adelia. Sepertinya tahanan-tahanan telah dipindahkan oleh Adelia. Saya tidak tahu dipindahkan kemana. Intinya sudah dipindahkan oleh Adelia. Oh ya udah, kalau kayak gitu terima kasih banyak ya Pak infonya. Ya sudah, kalau kayak gitu saya pergi ke bawah dulu ya Pak untuk memeriksa. Aku rasa ada yang janggal di sini. Dan aku rasa juga kayaknya lagi yang merhatiin aku dari sini. Kemana perginya kau, Adelia? Aku mencarimu. Di saat aku mencarimu, kau malah kabur di depan hadapanku, Adelia. Kemana kamu pergi? Aku akan selalu mencari dirimu, Adelia. Sampai tetes darah terakhirku. Aku rela mati. Yang terpenting aku juga dapat membunuhmu dan dapat mengembalikan anakku itu. Nenek ngapain diam aja di sini, Nek? Nenek udah ketemu belum sama ruang bawah tanahnya? Saya sedang mengerti dan saya sedang mencoba untuk memahami rumus-rumus yang telah digunakan oleh Adelia. Karena Adelia membuat ruang rahasia dan penjara bawah tanah menggunakan rumus-rumus itu. Kalau gitu, kita cari bersama-sama aja. Kalau mencar, takutnya nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, aku paham. Tapi sebentar dulu. Adelia terkadang menyembunyikan sesuatu jauh dengan pikiran yang sudah kita pikirkan. Misalnya, kita berpikir ruang penjara bawah tanah itu ada di bawah tanah. Tapi yang benar, ternyata ruang itu berada di atas plafon. Oke, aku paham. Berarti rumus yang dipakai atau digunakan oleh Adelia semacam dengan antonim gitu ya? Iya, mirip-mirip seperti itu. Baiklah, ayo kita pergi keluar dari ruangan ini dan kita temui yang lain. Guys, coba kalian lihat ke sini. Nah, coba kalian perhatikan ke atas. Itu di atas kok plafonnya kayaknya nggak rata gitu ya. Jadi kayak masih ada sisa ruangan gitu di atas. Rian, ayo ambil tangga. Habis itu kita pasang buat pergi ke atas. Siapa tahu ada sesuatu kan di situ. Mana tahu aja ya kayak gitu. Ya, ada-ada aja. Emangnya bakal ada apaan sih ntar di atas? Ya paling cuma ruangan gudang doang, gak ada apa-apa. Yaudah, bentar ya, biar gua ambil dulu tangganya. Kebetulan gua bawa tangga nih. Buset, ada ya ruangan atas plafon gini. Mana gede lagi. Hei kalian semua, sini. Saya mau menunjukkan sesuatu loh di sini. Ini ada ruangan lagi di sini. Ayo sini. Buset, Adelia banyak banget ya ruangannya. Masa iya ada ruangan lagi dan seplafon gini. Pinter juga ya dia buat ngumpetin orang. Bella, akhirnya Mama menemukan kamu, Nak. Mama kangen sama kamu, Bella. Mana aja kamu, Nak? Papa, Alika kangen sama Papa. Papa kenapa pergi, Pa?
Kenapa papa pergi tanpa ngabarin Alika? Udah. Nangis kita nanti dulu ya. Yang terpenting lepasin dulu kedua orang yang ada di depan. Abis itu kita pergi jauh-jauh dari sini. Tempat ini belum tentu aman. Tempat ini merupakan markas penjahat. Kita belum tentu aman di sini. Iya benar kata Natasha. Kita semua belum tentu aman di sini. Ayo, lepasin mereka semua. Siapa tahu ini jebakan dari Adil. Alika, Papa minta maaf ya nak sama kamu. Minta maaf papa tuh gak cukup. Papa ada bikin Alika khawatir, Pak. Papa pergi, bilangnya mau keluar kota doang. Tapi papa pergi jauh banget, Pak. Iya nak, maafin Papa ya. Andai jika kamu tidak dari sini, mungkin Papa udah mati. Akhirnya Mama menemukan kamu, nak. Mama kangen banget sama kamu. Udah 10 tahun Mama ditinggal sama kamu, nak. Ya ini salah Mama. Mama kenapa ngebiarin Bella saat itu diculik? Mama kenapa, Ma? Emangnya Bella ada salah sama Mama? Sampai-sampai dulu Mama gak suka banget sama Bella. Iya, nak. Maafin Mama ya, nak. Mama gak bisa bantuin kamu saat itu, nak. Maafin Mama ya, nak. Mama janji nanti Mama bakal bantuin kamu terus. Mama bakal jagain kamu sampai kapanpun, nak. Hei laki-laki tampan, sedang apa kau di sini? Anak-anakku semuanya, perlu kalian tahu, sekolah kita saat ini sedang menjadi sorotan. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak sekali kasus yang telah terjadi di sekolah ini. Dan saya mohon kepada kalian semua, untuk saat ini, kalian semua harus menjaga sikap kalian. Kalian tahu kan, hilangnya Adelia bersama teman-temannya, dan hilangnya Ibu Sofi. Kalian tahu kan semuanya? Aduh, kacau banget sih ini sekolah. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Jika ntar kita bakal rapat OSIS, kasih tahu ke OSIS yang lain ya. Oke, siap ketua. Nanti bakal gue kasih tahu ke para OSIS yang lainnya. Aduh, kok saya nggak yakin ya kalau Adelia itu beneran pergi. Atau saya periksa saja ya lokernya. Kebetulan kan yang boleh hanya MPK, OSIS, dan guru. Apa saya periksa aja kali ya? Ini kan cuma demi kebaikan. Ya udah deh, periksa aja. Gue harus pergi dulu. Tuh kertas kayaknya surat deh isinya. Apa gue buka aja kali ya? Kira-kira isinya apaan ya? Kok ditutupnya sampai rapat banget? Ini apa artinya? Aku hanya tali boneka di mata dia, sedangkan yang mengendalikanku jauh lebih berbahaya dari diriku. Ini maksudnya apaan ya? Atau jangan-jangan sesuatu yang lebih berbahaya dari Adele telah muncul di sini, dan malapetaka itu akan datang. Kira-kira Joel kemana ya? Masa iya tiba-tiba hilang? Gue masih penasaran deh sampai sekarang. Udah Alika, nanti aja kita pikirin ya. Yang penting kita fokus dulu sama info-info dari sekolah. Ntar baru kita tindak lanjut ya. Yang penting kita fokus dulu saat ini. Joel kan bisa bertarung, terus kok tiba-tiba dia bisa ngilang gitu aja? Kalau dia ditembak, seharusnya ada suara tembakan kan? Dan kalau dia bertarung, seharusnya dia menang. Berarti yang dia lawan jauh lebih kuat dari dia.
Ini bahaya. Kita nggak bisa diem aja. Al, bertindak Al. Yang di depan gue diem dulu bisa nggak? Kagak ada tempat lain aja buat ngerumpi. Gue mau dengerin info sekolah dulu nih. Lah, kita waktu ngerumpi suara kita kecil, bos. Lah, lu sekali yang ngomong, suaranya kayak tuang di masjid, gede banget. Oke anak-anak, segitu saja informasi dari saya ya. Mohon jika ada yang kurang kalian bisa maju untuk menambahkan informasi dari saya. Oke, saya akan undur diri. Terima kasih. Bu Ratna, saya ingin berbicara di depan ya. Ada informasi yang ingin saya sampaikan. Oke anak-anak, jadi saya akan menggunakan mic saya sendiri ya. Oke, ada satu info yang menurut saya ini penting untuk kita semua. Jadi kan wakil kepala sekolah kita sudah tidak ada alias sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah jadi kebetulan sekali sekolah kita ini kedatangan wakil kepala sekolah baru dan dia juga mengajar sebagai guru matematika. Ini dia gurunya. Hai anak-anak semuanya, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Percantika. Dulunya ibu mengajar di sekolah high school dan ibu pindah ke sini ya karena kebetulan sekali rumah ibu dengan sekolah ini dekat. Jadi ya ibu berminat untuk masuk ke sekolah ini saja. Dan kebetulan ibu juga mengajar sebagai guru matematika ya di sini. Siapa yang suka matematika di sini? Oh iya, anak ibu juga sekolah di sini loh. Dan dia kelas 2 SMA. Nanti kalian bisa berteman ya dengan dia. Gila, guru barunya cantik banget G. Mana anaknya kelas 2 SMA lagi. Pasti sama-sama cantik. Kok orangnya mirip sama orang yang berantem di kafe saat itu ya? Atau jangan-jangan itu anaknya dia ya? Oke anak-anakku semuanya, segitu aja info dari ibu. Semoga kalian ntar bisa membuat persahabatan yang baik dengan anak saya ya. Ya sudah, kalau begitu saya izin pamit undur diri. Oke ya Pak, untuk masalah yang kemarin akan kita ungkit pada hari ini juga. Oke, jadi saya di sini dan anak saya ingin memberikan kejelasan dan keterangan soal tentang Adelia itu. Menurut saya pelakunya itu bukan Adelia. Adelia menurut saya itu dia tuh merupakan minion. Dan orang yang melakukan itu pasti dia lebih berbahaya dari Adelia. Saya yakin ya karena gelagat sifat Adelia itu tidak mencerminkan diri dia. Kenapa Bapak bisa berpendapat seperti itu Pak? Adelia itu bukan orang yang biasa. Dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki banyak sekali kekuasaan di mana-mana. Banyak sekali organisasi yang ada di kota Sakura ini terlibat dalam masalah dia. Nah, bisa aja kan organisasi di kota Sakura ini tuh terlibat dan ikut tunduk di bawah perintah Adelia karena ada backingannya kan? Ya benar Al. Yang dikatain sama bapak gue dan dikatakan sama bapak lu itu benar. Adelia itu pasti punya backingannya. Makanya organisasi kota Sakura itu bisa tunduk di bawah perintahnya. Ya karena Adelia bukan orang sembarangan. Apalagi backingan dia kan benar-benar berbahaya. Bisa aja kita nggak tahu ya kan? Iya nak, pikiran bapak sama sepemikiran dengan kamu. Itu yang bapak pikirkan saat ini. Tapi kita jangan gegabah dulu. Belum tentu semua ini dilakukan oleh Adelia. Bisa saja ya ada orang lain atau bahkan memang Adelia sendiri yang melakukan semua ini. Kalau saya emang udah bener-bener fix dugaan saya semua ini tuh dilakukan oleh backingannya Adelia. Kita mending cari tahu dulu deh. Atau enggak, kita pergi ke kantor Ibu Laras. Kebetulan kan Bu Laras tahu tentang info-info seperti ini. Siapa tahu dengan kita meminta tolong kepada Ibu Laras dapat membantu kita. Ya karena Ibu Laras kan dapat menyimpan semua informasi yang ada di dalam kota Sakura ini, termasuk nama-nama orang. Iya. Kali ini aku berubah pikiran. Jadi menurut aku pelakunya bukan Adelia. Adelia hanyalah sebatas boneka. Ya, saat ini aku udah mulai paham dengan alur-alur yang telah dilakukan oleh backingan Adelia. Tapi aku yakin backingan Adelia bisa aja nyerang kita semua, termasuk sekolah kita dalam waktu kapanpun dan dimanapun kita berada. Aku yakin dia bukan orang biasa kan. Mereka semua kayak lagi ngomongin Adelia deh. Apa aku bantuin mereka ya? Tapi aku takut kalau Adelia tahu,
Ntar bisa saja semuanya menjadi hancur. Apalagi kafe ini kan terdiri dari campur tangannya Adelia. Ya sudahlah, aku tidak peduli. Kebaikan harus tetap maju. Kebaikan tidak boleh mundur. Permisi. Maaf jika kehadiran saya di sini mengganggu waktu kalian. Saya di sini ingin membantu kalian semua dalam menyelesaikan semua masalah-masalah ini. Kalian berempat tadi sedang membahas tentang Adelia kan? Ya, Adelia memang bukan pelaku utamanya. Pelaku utamanya saat ini dia sedang berada di high school. Tetapi pelaku yang satunya lagi telah pindah ke SMA Pelita Harapan. Tetapi pelaku yang berada di SMA Pelita tidak sebahaya dengan pelaku yang berada di sekolah high school. Bu, bentar. Saya mau nanya. Atau jangan-jangan pelaku yang ada di SMA Pelita dia menjadi wakil kepala sekolah Ya ya, Bu, apa untuk pelaku yang berada di SMA Pelita Harapan, apa dia menjadi wakil kepala sekolah Bu di sana? Untuk saat itu saya kurang tahu. Yang terpenting di SMA Pelita ada pelakunya di sana dan dia menyamar menjadi guru. Tapi kalau yang di high school saya kurang tahu dia menjadi apa di sana. Tapi saya tahu inisial depan dia namanya apa. Walau saya nggak tahu nama panjang dia, yang terpenting saya bisa tahu inisial depan dia apa. Kalian mau tahu nama inisial depannya apa? Biar saya kasih tahu. Tapi apa ini waktu yang tepat ya? Saya takutnya ada yang mendengar percakapan ini dan melaporkannya kepada dia. Ya sudahlah, sepertinya di sini kosong dan tidak ada orang. Jadi inisial depannya itu adalah S. Woi. Itu dia pelakunya, woi. Selanjutnya adalah kalian semua. Nak, telepon ambulans sekarang juga. Supaya ibu-ibu ini tidak kehabisan darah nantinya. Halo, segera datang ke lokasi ini ya. Lokasinya sudah saya share log. Di sini terjadi pendarahan besar kepada seorang wanita. Harap untuk cepat datangnya ke sini ya. Ini gawat darurat. Bu Laras, nanti saya dan teman-teman saya akan pergi ke kantor ibu ya. Untuk kita akan melakukan pengamatan tentang pelaku di balik semua ini. Alika, kamu mau kemana? Ini kondisinya lagi kayak gini. Jangan kamu susul dia, bahaya. Enggak om, saya nggak nyusul dia om. Hanya saja saya tadi melihat ada kartu tanda pengenal yang jatuh di sini. Mana tahu ini bisa jadi buat barang bukti ya kan? Kok muka dari orang yang ada di kartu tanda pengenal ini mirip sama orang yang ada di SMA Pelita itu ya, yang jadi wakil kepala sekolah. Lu nemu apaan, Al? Hal yang berguna kah? Gue nemuin ini. Gue dapetin ini dari penjahat tadi. Pada saat penjahat tadi pengen lompat terjun ke bawah, dia menjatuhkan sesuatu. Dan pada saat gue susul, ini yang gue lihat. Mending kartu tanda pengenal ini kita serahin aja ke polisi. Biar polisi bisa tindak lanjutin. Boleh. Tapi kalau saran gue jangan dulu. Gue takut organisasi polisi ntar terlibat dalam masalah ini. Dan ternyata organisasi polisi juga tunduk di bawah perintah backingan Adelia. Gimana? Sebenarnya boleh aja kita bawa ke polisi. Itu cara yang ampuh. Tapi kalau saat ini, mending jangan dulu deh. Udah, aman aja. Kita bawa aja ke polisi. Tapi ke kantor Ibu Laras, jangan ke kantor polisi yang lain. Kok saya kayak nggak asing ya sama mukanya?
Ada keperluan apa kalian berempat datang kemari? Jelaskan kepada saya. Sekarang. Coba tolong ibu periksa kartu tanda pengenal yang sudah saya berikan kepada ibu. Mana tahu ibu kenal dengan seseorang yang ada tanda kartu pengenal itu. Kartu tanda pengenal ini memangnya kalian dapat dari mana, ha? Tadi ada penjahat loncat ke bawah. Nah, pada saat penjahat itu loncat, dia menjatuhkan KTP itu. Oh, ya sudah. Biar saya periksa dulu ya. Apa? Bagaimana bisa kartu tanda pengenal ini bisa berada di sini? Emangnya ada apa sama kartu tanda pengenal itu? Kok ibu ngomongnya sama kayak ketakutan gitu, Bu? Seseorang yang berada di kartu tanda pengenal ini merupakan buronan terbesar di kota sebelah. Sampai saat ini dia masih belum ditemukan. Jangan-jangan orang yang meneror kalian adalah orang yang berada dalam kartu tanda pengenal ini. Kalau begitu, kalian semua dalam bahaya. Kalian semua harus ada di dalam basement saya. Karena jika tidak, nyawa kalian semua bisa terambil dengan cepat. Lalu, bagaimana dengan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang terdekat kita yang lainnya? Baiklah, kalau seperti itu, panggil saja orang terdekat kalian. Suruh mereka ikut bersama kami untuk tinggal di basement. Karena jika kita tidak menjadi sasaran, mereka yang akan menjadi sasaran. Aku takut orang yang tidak berdosa malah menjadi tumbal dari semua ini. Jikalau kalian semua tidak aman di basement saya, maka kita akan pindah kota. Dan jika di kota itu kita juga tidak aman, kita akan pindah negara. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to